Tuhan, kita mau sekolah minggu lagi, kita mau sama-sama nyanyi Selamat Pagi Bapa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih boleh memuji Tuhan, menyanyikan nama-Mu. Tuhan berkati ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah sekolah minggu live streaming. Terima kasih ya Bapak. Biarlah Tuhan Kau yang selalu memberkati kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau selalu bersuka cita, senang di sana, senang di sini, di mana-mana selalu memiliki hati yang penuh sukacita. Kita sama-sama bernyanyi, di sini senang, di sana senang. Sana
Sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau nyanyi untuk Tuhan. Semua Tuhan sayang pada kita. Tuhan sayang anak-anak kecil. Tuhan sayang semuanya. Kita mau nyanyi Jesus Loves Me. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami sudah memuji Tuhan, kami sudah bernyanyi untuk Tuhan, kami sudah bersorak-sorai untuk Tuhan, sudah melompat untuk Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati guru sekolah minggu kami akan menyampaikan cerita firman-Mu.
Biarlah Tuhan, kami anak-anak-Mu yang mendengarkan cerita firman Tuhan boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik yang ada di rumah, anak-anak dan juga anak-anak yang ada di sini yang hadir, Pandu, Tirsa, Afen, juga si Kanaya. Puji Tuhan kita bisa kembali datang beribadah dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Walaupun ada sebagian bisa mengikuti lewat ibadah YouTube, tapi kita bersyukur kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari tema kita hari ini yaitu tentang cukupkanlah dirimu. Bahan Alkitab hari ini yaitu kita buka di dalam Keluaran 20 ayat 17. Mari kita baca. Sudah ketemu yang di rumah? Sudah? 20 ayat 17. Kita baca. 1, 2, 3. Janganlah mengingini rumah sesamamu, janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, di sini bahwa Allah mengetahui keberadaan pikiran dan keinginan manusia. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membuat aturan atau perintah firman supaya bisa mengatur kehidupan manusia menjadi lebih baik. Kita akan melihat cerita tentang Raja Ahab dan Nabot di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Ada yang tahu tentang cerita ini? Nah, 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 19. Pada zaman dahulu Israel mempunyai raja yang bernama Ahab di Samaria dan permaisurinya yang jahat bernama siapa? Isabel. Ya. Raja Ahab memiliki istana yang sangat megah, kebun yang indah dengan bunga-bunga dan buah-buah yang subur. Ada seorang petani bernama siapa? Bernama Nabot, orang di Israel. Ia memiliki kebun anggur yang dekat dengan istana Raja Ahab. Suatu hari Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli atau menukar kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu atau menukar dengan kebunku yang lain untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat memberikan kebun anggur itu atau menjualnya, karena itu adalah pemberian pusaka milik nenek moyangku." Raja Ahab kembali ke rumahnya dengan hati yang marah dan kesal karena kenapa? Nah, tidak bisa membeli kebun anggur milik Nabot. Lalu datanglah Isabel, istrinya, menghampiri Raja Ahab, berkata kepada Raja Ahab, "Apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak mau makan?" Raja Ahab berkata, "Nabot menolak memberikan kebun anggurnya." Isabel berkata, "Serahkan kepadaku, bangunlah, makanlah. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel." Lalu Isabel menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Pada saat Nabot akan dilempari, ada juga orang dursila. Akhirnya Nabot mati karena apa? Dilempari batu. Karena ulah siapa ini? Ulah dari kebohongan Isabel, karena membuat surat kepada tua-tua kalau si Raja Ahab, si Nabot melakukan
yaitu mengutuk Tuhan dan Raja. Raja Ahab mendengar bahwa Nabot mati, lalu segera pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang karena diutus oleh Tuhan untuk menemui Raja Ahab. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Ismail telah melakukan hal yang sangat jahat, maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Dalam Matius 6 ayat 25, mari kita buka. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Mari kita baca. "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, dan tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di padang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa mintal. Namun aku berkata kepada Salomo, dan segala kemegahanmu tidak berpakaian seindah salah satu dari bangsa itu. Jadi yang di sini tuh dikatakan tuh, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Oleh sebab itu kita tidak boleh bohong atau melakukan yang jahat di mata Tuhan untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kita baca lagi yuk di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak usah khawatir atau takut kalau kita tidak ditolong oleh Tuhan atau tidak dicukupkan kebutuhan kita oleh Tuhan. Jadi kita harus tetap percaya dan berdoa, maka Tuhan akan sediakan apa yang kita perlukan. Cerita hari ini adalah yang terakhir, yaitu dari seri 10 perintah Tuhan, yaitu semua hukum atau perintah membawa kita bahwa ada anugerah Tuhan Yesus. Roma 5 ayat 20 sampai 21 dan Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan oleh iman. Bahwa semua perintah atau hukum Tuhan adalah untuk kebaikan kita apabila kita mendambakan sesuatu atau mainan, handphone atau yang lain-lain, maka harus didapatkan dengan cara yang benar. Tidak boleh berbohong atau mencuri. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, kita harus berusaha, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan pasti berikan. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah saat Raja Ahab mendambakan kebun anggur Nabot dan dia melanggar hukum Tuhan yang ke-10, yaitu jangan mengingini kepunyaan orang lain. Tujuan firman Tuhan dari firman Tuhan hari ini yaitu agar kita selalu belajar hidup dengan apa yang ada dan tidak menginginkan harta orang lain. Ayat hafalan untuk anak sekolah minggu kelas kecil
yaitu perintah Tuhan yang ke-1 dan yang ke-5, yaitu bunyinya jangan ada padamu Allah lain. Yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, sekarang ayat hafalan kelas sedang dan besar, yaitu perintah Tuhan 1 sampai 10. Ada yang tahu? Ada yang ingat? Yang pertama apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapan dirimu. Ya. Yang kedua? Jangan membuat patung bagimu berupa emas atau apapun. Ya, menyerupai apapun. Ya. Yang ketiga? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat? Ingatlah dan kuduskanlah. hari Sabat. Yang kelima? Hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam? Jangan membunuh. Yang ketujuh? Jangan berzina. Yang kedelapan? Jangan mencuri. Yang kesembilan? Jangan mengucapkan saksi dusta. Dengan menjadi saksi dusta. Yang ke-10 hari ini? Jangan mengingini rumah sesamamu. Ya, ayo kita ulang lagi. Yang anak-anak kelas kecil ada hafalannya 1. Jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, hormatilah ayah dan ibumu. Itu untuk anak kelas kecil. Yang kelas sedang dan besar 1. Jangan ada padamu Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung yang menyerupai apapun. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, Jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan menjadi saksi dusta. Dan yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Nah, sekian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat buat kita semua. Mari kita angkat tangan, kita berdoa. Bapak yang baik, Bapak yang kami sembah, kami sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan akan firman-Mu ya Bapak. Ajari kami Tuhan untuk belajar dengan apa yang ada yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Bapak, agar kami selalu bersyukur dan iman kami selalu dikuatkan, tetap bersandar kepada Engkau Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akhiri ibadah kami pagi ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, ini craft activity untuk minggu ini, yaitu untuk kelas kecil akan mendapatkan kertas seperti ini. 1 gambarnya. Yang kedua ini. Yang ketiga ini. Nah, ini nanti yang ini diisi tentang perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan. 1. Nah, ini 5, yang ini 5, jadi 10 lah. 10 perintah Tuhan. Nah, kalau yang ini nanti dikasih warna. Dikasih warna, diwarnai, lalu digunting dan ditempel di tempat di sini. Ini juga dikasih warna. Ya. Kalau kelas sedang akan mendapatkan ini. Nah, dan juga ini 1. Nah, ini nanti sama kelas sedang. Ini juga ditulis 10 perintah Tuhan. 1 sampai 5 sampai 10. Nah,
Sini 5, sini 5. Nah, yang ini nanti dikasih warna, lalu digunting. Gunting seperti ini, dan nanti pakai kertas potongan lagi. Kalau ada kertas, dibuat seperti ini. Ini tempel. Nah, yang gambar potongan ini nanti ini juga ditempel di sebelah sini, putar sini. Nah, ya. Kalau kelas besar akan mendapat ini juga, kertas ini sama yang ini, sama. Yang ini kelas besar juga sama. Tulis 10 perintah Tuhan 1 sampai 10. Dan yang ini di sini kan ditulis secara acak ini urutannya. Nah, ini nanti kalian tulis angka. Saya pilih nomor 1 itu yang mana? Tulis di sebelah sini angka. Lalu huruf di setiap ini yang dipilih urutan 1 sampai perintah Tuhan. Nah, ditulis di sini urutannya. Hurufnya yang dalam kurung sini. Sudah. Nah, sekian aktiviti hari ini.